Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga selalu bahagia dan sehat ya teman-teman. Jadi ini rutinitas pagi saya seperti biasa ya. Saya mau masak nih teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau masak nasi dulu karena nasinya sudah habis. Jadi takaran nasi untuk dimasak itu 3 gelas beras ya. Untuk satu gelasnya itu saya tidak tahu pasti ya ukurannya, mungkin sekitar 200 graman gitu ya. Terus untuk nyimpan berasnya itu saya masih di kolong meja dapur ya teman-teman. Saya nggak ada dispenser beras, pakai ember tutup gitu aja lah untuk wadah berasnya. Oke, sekarang saya mau cuci berasnya dulu ya teman-teman. Ini kemarin itu saya sudah nampung air beras untuk nyiram tanaman. Kali ini saya buang aja ya teman-teman. Saya nggak setiap saat cuci beras terus air cuciannya itu saya tampung ya, jadi kadang-kadang aja. Terus ini saya mau siap masak nasinya, tapi sebelumnya itu wadah magicomnya itu namanya sih apa ya, wadah magicom yang untuk beras itu. Itu wadah berasnya itu saya bersihin dulu ya, saya lap kering dulu supaya nanti tidak bunyi peletok-peletok. Biasanya kalau misalkan anak saya yang nyuci itu kan masih basah bawahnya. Nah, kalau pas dimasak di magicom itu bunyi peletok-peletok kayak gitu, teman-teman. Oke, setelah masak beras, saya mau siapin bumbu-bumbu yang nanti untuk masak ya. Jadi kali ini saya mau masak lodeh terong, terus sama bikin orek tempe dicampur udang, tapi orek basah gitu teman-teman. Walaupun orek basah tapi anak saya kepengen tempenya itu digoreng dulu. Oke, semuanya saya cuci dulu ya biar bersih. Sekarang saya mau iris-iris bumbu-bumbunya. Jadi ini untuk bumbu lodeh sama bumbu orek tempenya saya potong-potong aja sekalian ya teman-teman, supaya biar cepet gitu ya. Nah ini talenanya tuh kecil, jadi gak apa-apa sih. Masih muat untuk naro irisan bumbunya. Nah ini tempe yang kemarin saya food prep itu seperti ini ya teman-teman, ini kurang lebih 5 harian. Memang ini kurang bagus ya, seharusnya jangan sampai berhari-hari teman-teman, karena udah nggak bagus gitu, baunya udah agak-agak semangit itu loh. Saya besok-besok kalau food prep nggak saya potong-potong dulu ya, atau kalau misalkan food prep itu saya beli belanjaan yang kira-kira di warung itu mahal, kayak misalkan protein hewani gitu-gitu. Tapi kalau untuk sayur sama tempe, niatnya sih food prep berikutnya saya mau beli mendadak aja teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau numis bumbu untuk lodehnya ya. Jadi lodeh kali ini itu tidak ada daun melinjonya gitu, jadi tidak ada hijau-hijaunya ya, mungkin sedikit pucat karena cuman pakai jagung sama terong aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga udah enak banget ya, seadanya bahan yang ada di kulkas aja. Nah untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih ditumis dulu ya teman-teman, saya pakai minyaknya sedikit aja. Nah kalau bawang merah bawang putihnya itu sudah wangi dan agak matang gitu ya, setengah matang, baru kemudian masukkan cabai, terus masukkan bumbu aromatik kayak daun salam, lengkuas gitu. Terus kalau udah tinggal dimasukkan airnya aja ya. Nah ini saya pakai pancinya kecil karena saya itu hanya punya dua panci teman-teman. Panci yang saucepan seperti ini ukuran 18 cm sama panci handle itu 24 cm. Nah kalau untuk masak lodeh ini kayaknya kegedean, jadi saya pakai saucepan ini nggak apa-apa, kekecilan sedikit karena kalau terong itu kan menyusut ya, jadi tidak terlalu sempit lah ya. Oh ya teman-teman, setelah ditumis semua terus kasih air, lalu masukkan seasoningnya kayak garam, kaldu jamur, terus gula sama terasi ya. Kalau lodeh itu enaknya memang pakai terasi atau pakai rebon gitu teman-teman. Nah ini saya mau rebus jagung dulu ya. Ini baru saya potong-potongin jagungnya. Terus kalau udah tinggal dijeburin aja ke panci yang ada airnya ini.
Terongnya saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Jadi tenang aja, ini saya tidak pakai telan tapi insya Allah aman ya. Karena ibu rumah tangga itu udah terbiasa ya teman-teman, kalau motong-motong tuh nggak pakai telanan juga bisa aja. Oh iya teman-teman, tadi ada sisa labu siam sedikit, jadi saya masukin aja sekalian ke dalam ini ya, untuk campuran lodeh. Nah di tungku sebelah itu saya goreng tempe untuk bikin orek basahnya, tapi tempenya digorengnya jangan terlalu kering. Terus saya tambahin juga kecambah dele ya teman-teman. Kalau di tempat saya namanya kecambah dele, tapi saya pakai sedikit aja ya, supaya rasanya itu campur raduk gitu. Pokoknya enak deh kalau lodeh seperti itu, cuman ya masih ada kurangnya ya. Kurang ijo-ijo daun melinjo. Kalau ada daun melinjo itu lebih enak. Oke, sekarang terongnya saya masukin ya. Nah seperti ini teman-teman, pancinya itu kurang besar ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu jomplang banget ya, masih cukup juga kok, karena kan terongnya nanti juga menyusut gitu ya, jadi empuk. Nah ini tempenya sudah matang teman-teman, mau saya angkat dulu ya. Lalu seperti biasa ya, untuk pengganti santan saya pakai fiber cream. Saya pakainya 1 sendok aja ya teman-teman, 1 sendok munjung. Karena ini tuh sudah enak ya, kalau kebanyakan nanti terlalu gurih teman-teman. Nah ini lodeh terongnya sudah matang. Sekarang tinggal saya mau bikin orek basahnya ya, nanti dicampurin pakai udang. Untuk bumbunya ditumis dulu teman-teman, bawang merah, bawang putih sampai matang dan wangi ya. Lalu kalau sudah tinggal dimasukkan aja cabenya sama lengkuas, daun salamnya juga. Kalau bumbunya sudah matang tinggal dimasukkan aja pakai air asam ya teman-teman. Saya pakai air asamnya sedikit aja supaya agak-agak asam gitu ya. Terus tambahkan gula merah. Nah gula merahnya itu agak banyakan supaya nanti rasanya tuh manis, ada asamnya, terus ada asinnya, gurih, pokoknya enak deh. Terus tambahkan garam sama kaldu jamur, saya pakai yang merek Totole ya teman-teman. Nah terus tunggu dulu sampai bumbunya itu nyemek-nyemek gitu ya, agak berambut. Oh ya, maaf ya teman-teman, tadi saya tuh lupa banget ya pas goreng udang itu lupa nge-record gitu. Saya pikir tuh sudah nyala kameranya, tapi ternyata tidak. Oke, sudah matang ya orek tempenya. Sekarang saya mau bikin sambal terasi mentah dikasih tomat ya. Untuk sambalnya saya bikin sambal tomat terasi mentah ya teman-teman, karena anak saya tuh lebih suka sambal seperti ini, katanya enak banget. Oke, alhamdulillah masakan saya kali ini sudah selesai ya. Sekarang saya mau bersihin dapur dulu teman-teman. Jadi saya mau bersihin yang di luaran aja dulu teman-teman ya. Kalau yang di dalam-dalam gitu, kayak di box-box kontainer gitu, memang sebelum saya bongkarin ya. Jadi saya mau bersihin kompor dulu karena ini kompornya tuh sudah berminyak banget ya. Nah untuk naro oil pot atau minyak bekas saya taruhnya di seberang mesin cuci ya, itu ada rak ya. Terus untuk pinggir-pinggirnya kayak wall foam ini saya bersihin juga. Jadi teman-teman yang tanya itu wall foamnya aman apa tidak, alhamdulillah aman banget teman-teman. Itu kena minyak juga nggak apa-apa. Terus kena kotoran tinggal dibersihin aja ya pakai lap basah gitu, udah bersih lagi. Tapi asal jangan terlalu dekat dengan kompor ya teman-teman, kayak punya saya ini kan kompornya terlalu mepet dengan wall foam ya, wall foam yang sebelah kanan itu. Jadi punya saya itu menyusut, bukan kebakar ya teman-teman, itu karena kepanasan ya. Kalau misalkan saya masak agak lama gitu biasanya suka panas gitu. Makanya saya kalau masak itu ditunggu sebelah kiri teman-teman, takutnya kalau di sebelah kanan itu terlalu dekat dengan wall foam akhirnya nyusut gitu loh, bukan kebakar sih. Oke, cuci piringnya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang saya mau bersihin sink dulu, sama mau bersihin saringan zinknya ya. Itu saringan zinknya hitam, saya juga nggak tahu kenapa ya.
Tapi saya sikat-sikat aja seperti ini, tapi tetap hitam loh teman-teman. Saya bingung, takutnya dikira nanti nggak pernah dibersihin. Padahal setiap habis cuci piring pasti wajib banget ya untuk bersihin sink seperti ini ya. Nah kalau untuk sikat itu menurut saya kurang bersih ya, bersihin sinknya. Jadi saya pakai kayak spons yang keras itu. Ini tuh bersih banget teman-teman, jadi ada kerak-keraknya itu bisa langsung hilang ya. Memang bentuknya nggak bagus, tapi bagi saya yang penting fungsinya bisa untuk membersihkan teman-teman. Oke, untuk botol-botol sabunnya juga saya cuci karena kan tadi kena sabun ya, licin, itu pasti nggak enak banget dipegang. Jadi sekalian aja saya cuci semua ya. Tuh kan teman-teman nggak bisa hilang ya hitam-hitamnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan bersih ya. Padahal saya sudah sikat pakai sikat besar, terus pakai sikat gigi juga. Tapi tetap aja bandel. Gak mau hilang, gak mau putih. Tapi nggak apa-apa, yang penting biarpun hitam bersih. Terus untuk lap-lapnya juga semua saya bersihin ya, saya cuci semua pakai sabun. Nah untuk bersihin kompor itu saya pakai lap microfiber yang abu-abu hijau, itu enak banget ya teman-teman, dan harganya juga murah banget, cuma 1.700-an. Alhamdulillah semua pekerjaan di dapur sudah selesai teman-teman, sudah masak, sudah bersihin sink juga, sudah cuci piring, pokoknya hati rasanya tuh tenang. Lega aja kalau urusan dapur itu udah beres ya. Nah ini mau saya simpan di keranjang dulu teman-teman, sikat-sikatnya. Oke, sekian dulu video saya ya teman-teman. Semoga videonya ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.